Di kota bernama Chengdu, tepatnya di sebuah bar, seorang wanita cantik berjalan menghampiri seorang pemuda. Dengan gestur dan nada bicaranya menggoda, dia bertanya, "Apakah kamu datang sendirian?" Merasa ada yang mengajaknya bicara, pemuda itu menoleh dan bertanya, "Apa kita pernah bertemu?" Kemudian wanita itu duduk di sebelahnya, masih dengan pose menggoda. Dia mengenalkan diri bahwa dia adalah pelayan di bar tersebut. Dia juga mengatakan bahwa beberapa hari ini dia melihatnya minum-minum di tempat ini. Pemuda tersebut menanggapi pelayan itu dengan singkat. Kemudian gadis pelayan itu bertanya dari manakah dia berasal. Karena dari logat bicaranya dia bukan orang Chengdu dan apa tujuannya dia datang ke kota ini. Merasa tidak nyaman dengan pertanyaan yang diberikan. Dengan nada jengkel, Bang MC berucap, "Hei gadis kecil, kamu ini..." Belum selesai berbicara, tiba-tiba seorang menepuk pundak Abang MC dari belakang. Dari tampang dan pakaian mereka terlihat jelas bahwa mereka adalah sekelompok preman jalanan. Mereka menyuruhnya untuk pindah dari kursi yang sedang didudukinya. Namun Bang MC menolak dan berujar bahwa dia selalu duduk di tempat tersebut sambil meminum sisa bir di gelasnya. Dia menegaskan bahwa dia sudah 5 hari duduk di sini. Tidak terima dengan penolakan tersebut, ketua dari geng botak itu mengambil belati dan mengarahkannya ke leher sambil mengancam jika MC kita tidak mau pergi dari tempatnya. "Serius amat kamu bro," ucap Bang MC sambil menyingkirkan belati dari lehernya. Dia berdiri sambil mempersilahkan si botak untuk duduk, dan hal tersebut membuat si botak bertanya-tanya. Dengan tingkah konyolnya, Bang MC pergi berpamitan dan berlari keluar. Entah disengaja atau tidak, dia berlari sambil menabrak kursi dan berteriak kesakitan. Setelah kepergian Bang MC, gadis pelayan itu hendak pergi dari tempat duduknya. Dalam hati dia menganggap bahwa Bang MC adalah seorang pengecut. Ketika berjalan melewati orang-orang itu, tiba-tiba lengan gadis pelayan itu ditangkap oleh si pemimpin botak. Di sini baru disebutkan bahwa gadis pelayan itu bernama Jiao Jiao. Mulai dari sekarang dia kita panggil Jiao Jiao. Si botak kemudian mendekatkan wajahnya dari belakang Jiao Jiao, melarangnya untuk pergi dari tempatnya. Dengan sekuat tenaga, Jiao Jiao menarik lengannya dari pria botak itu hingga terlepas. Si kepala botak kaget karena tarikan tangan Jiao Jiao terasa begitu kuat. Dengan wajah penuh intimidasi, mereka berempat menghadang Jiao Jiao. Mereka kesal karena ketika mereka datang, Jiao Jiao langsung pergi dari tempatnya. Karena sebelumnya mereka melihat bahwa Jiao Jiao menemani pria yang barusan dia usir. Tapi, kenapa ketika mereka datang, Jiao Jiao malah mau pergi dan tidak mau menemaninya? Jiao Jiao pun menanyakan apa yang diinginkan mereka. Si botak kemudian membuka tutup botol bir. Dia berucap bahwa dia hanya akan mengajak Jiao Jiao untuk minum 1 gelas bir saja. Namun ekspresi mereka berkata lain. Sambil menuangkan bir itu ke dalam gelas, mereka berekspresi selayaknya kucing bundel yang sudah lama tidak mendapat ikan asin dari dapur tetangga. Kemudian, si botak memberikan gelas minuman yang telah terisi bir kepada Jiao Jiao sambil merayu agar dia mau meminumnya. Dia hanya akan mengajak Jiao Jiao untuk minum 1 gelas. Setelah itu, mereka akan pergi dari tempat ini. Ekspresi Jiao Jiao seakan enggan untuk menemani mereka. Karena Jiao Jiao merasa tidak nyaman dengan kehadiran mereka, sehingga Jiao Jiao menerima gelas yang dia berikan. Dengan segera dia menenggak minuman tersebut sehingga habis dari gelas. Tiba-tiba gelas yang dipegang Jiao Jiao jatuh. Senyum nyeringai keluar dari wajah para pegudal botak. Di tengah kesadarannya yang hampir hilang, dia merasa bahwa di minuman ini telah diberikan sebuah obat. "Kalian," ucap Jiao Jiao terputus karena hilang kesadarannya. Ternyata Bang MC masih di sana sambil tetap menikmati minumannya. Seiring kepergian mereka dengan rasa puas karena telah berhasil membawa Jiao Jiao, Bang MC terus mengamati dan tersenyum sinis, seakan mengejek kelakuan bejat mereka. "Sekelompok bajingan." Kata-kata itu keluar dari mulut Bang MC dengan ekspresi yang seketika berubah dengan tatapan mata yang penuh dengan kekejaman. Di sebuah gang sempit di antara gedung-gedung tinggi, para bajingan itu membawa Jiao Jiao dan berebut untuk menjadi yang pertama dalam menikmati hasil tangkapan malam ini. Di tengah kesenangan mereka memenangi ciptaan Tuhan yang begitu indah, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kehadiran orang lain. "Woi, bukanlah itu pria yang tadi?" ucap salah satu pegudal botak. "Bajingan, mengejutkan saja." "Bajingan, ngaget noy," saut si botak satunya. "Cih, yang penyari kecil, cepatlah pulang sana, ucap Bang MC kita. "Hahaha, kalian lihat wajah bocahnya itu, pasti masih seorang pelajar. Lihat, dia juga membawa tas yang aneh."
sahut si botak lainnya sambil mengomentari tas yang dipegang oleh Bang MC. Pelajar apanya? Saya rasa dia hanya seorang bajingan, ucap pemimpin gundal botak itu. Bajingan? Balas Bang MC sambil menyeringai. Bajingan tidak tahu diri. Saya habisi kamu hari ini, ucap pemimpin botak sambil mengayunkan belatinya ke arah Bang MC. Dengan mudah Bang MC menghindarinya sambil menepis tangannya yang memegang belati dan memukulnya dengan tas yang dia bawa. Seketika itu juga tas yang digunakan Bang MC terbuka dan diambilnya sepasang belati dari dalamnya untuk menebas mereka tanpa ampun. Hanya dalam sekejap, para begundal botak itu berhasil ditumbangkan semuanya. Di sini kita baru diberitahu bahwa nama Bang MC adalah Tang Yin, seorang pria sejati. Mulai dari sekarang, dia kita panggil Tang Yin. Sepertinya Tang Yin ini agak rada-rada ya guys, karena dia menyebutkan namanya setelah mereka semua pada mati. Dan dari sini kita juga mengetahui bahwa Tang Yin paling tidak suka ketika disebut sebagai bajingan. Latar belakang Tang Yin adalah sebagai pembunuh bayaran ya guys. Oke, setelah kejadian itu, dan sepertinya masih di malam yang sama, kita dibawa ke sebuah rumah sakit. Di salah satu kamar, Jiao Jiao baru saja bangun dari pingsannya. Dia disapa seorang suster yang tengah mengontrol kondisinya. Jiao Jiao terlihat bingung dan menanyakan kenapa dia bisa berada di sana. Suster itu pun menjawab bahwa dia dibawa oleh seorang pemuda ke rumah sakit ini. Ya, sudah pasti itu Tang Yin. Namun Jiao Jiao belum mengetahuinya. Dan suster itu pun tidak mengetahui namanya. Kemudian Jiao Jiao menanyakan di mana pria itu berada. Suster itu kembali menjawab bahwa pria yang membawanya sudah pergi. Dengan penasaran, Jiao Jiao menanyakan seperti apa laki-laki yang membawanya ke rumah sakit ini. Suster menerangkan bahwa dia adalah seorang pria ganteng yang suka tersenyum.